Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali karunia kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita jalankan Allah senantiasa mengkaruniakan rahmat dan ridhonya. Amin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Insya Allah termasuk kita semuanya, para ibu yang salihah, yang insya Allah senantiasa istiqomah pada jalan kebenaran, istiqomah pada jalan Islam sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang muslimah mengisi di bulan yang berkah. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Buktinya kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Pintu-pintu surga dipun buka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka dipun tutup serapat-rapatnya. Para setan dibelenggu dengan sekuat tenaga. Nah, kesempatan buat seorang muslim kita semuanya untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mari kita tata kembali ibadah-ibadah yang perlu kita jalankan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Nah, sebelum kita harus mengisi waktu-waktu dengan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah, kita kembali pada yang awal bahwa kita perlu bersyukur dahulu. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak. Jadi yang kita jalankan sebagai seorang muslimah pada bulan yang berkah ini, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adabi lasadid. Sesungguhnya bila kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat yang lebih banyak. Dan ketika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibu syariah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menambah syukur dan syukur. Dengan syukur, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak dan lebih baik. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bentuk syukur lewat lisan adalah baca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti kita akan menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Jangan sampai lupa diakhiri dengan alhamdulillah, dipun awali dengan basmalah. Setidaknya seperti itu. Maka setiap amal kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang amal diterima oleh Allah syaratnya hanya ada dua. Yang pertama, niat lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kita mengilmui, kita memahami. Allah mengajarkan, Rasul juga mengajarkan kepada kita lewat taklim-taklim yang kita ikuti, lewat guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita, lewat buku-buku yang kita baca, lewat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi kita semuanya ibu-ibu sholihah, mari bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah masih berjumpa dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan saat ini. Ketika saat ini kita mampu mengisi waktu-waktu dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah dengan baik, benar, dan khusyuk, maka bisa digunakan untuk bekal 11 bulan yang akan datang sampai ketemu bulan Ramadan 2027. Tetapi bila saat ini kita melaksanakan ibadah cuman apa adanya, tanpa mengilmui, cuman
podo koncone, podo tonggone begitu, maka kita nanti akan mengalami penyesalan. Oh, kok nggak ini aku urung nindake optimal begitu. Maka sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan ibu-ibu semuanya yang saya cintai, mari kita tata kembali apa yang harus kita jalankan pada sebagai seorang muslimah pada bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama tadi apa? Syukur, betul. Kita senantiasa bersyukur karena kita masih jumpa, masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh barokah. Yang kedua adalah bagaimana muslimah mengisi waktu-waktu dengan sebaik-baiknya waktu bulan yang penuh berkah ini dengan cara menjaga beningnya hati, jernihnya pikiran, dan bersihnya badan. Maka dengan kita menjaga beningnya hati ini dan bersihnya jernihnya badan, jernihnya pikiran, bersihnya badan, maka kita akan mampu melaksanakan ibadah Ramadan baik dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi hari lagi dengan baik, benar, dan khusyuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menata jiwa kita, menata kalbu kita, jangan sampai ada dendam, kenangan, dan cedaan. Karena dengan ada dendam, kenangan, cedaan itu akan bisa mencederai atau mengeruhkan kalbu kita. Ya. Menjaga beningnya hati berarti jangan sampai ada kenangan, cedaan, dan dendam. Kemudian menjaga jernihnya pikiran, kita tidak boleh suudzon kepada siapapun, lebih-lebih pada pasangan ya, pada keluarga, apalagi tetangga. Jangan sampai ada suudzon. Waspada harus, tetapi suudzon tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga bersihnya badan. Jadi kalau Yanten Jawi mengatakan padusan gitu ya, menjelang Ramadan diharapkan padusan kalau yang Rasul ajarkan itu ya menjaga beningnya hati, jernihnya pikiran, bersihnya badan, bukan sekedar bersih badannya saja gitu ya. Jadi kita ingat menjaga padusan itu semuanya kita harus bersih, harus suci, harus jernih, karena manusia terdiri dari 3, kalbu, pikiran, dan badan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslimah mari senantiasa menjaga beningnya hati, jernihnya pikiran, dan bersihnya badan. Selanjutnya yaitu dalam mengisi waktu-waktu yang penuh berkah ini, mari kita tata ibadah-ibadah kita agar jangan sampai terlewatkan. Dimulai dari ketika kita bangun tidur. Bangun tidur kita sudah bersyukur pada Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, aku masih hidup. Kemudian kita, karena apa? Ketika kita menyubit tangan kita masih terasa. Kemudian kita ke belakang, kemudian ambil air wudhu, jangan lupa kita jalankan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena tadi malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah dalam rangka memakmurkan rumah Allah di masjid. Ya. Kemudian setelah sholat jangan sampai lupa kita persiapkan makan sahur dengan kita mungkin masak, mungkin ada yang mengupas dan sebagainya dalam rangka mempersiapkan sahur pada keluarga kita. Nah, di sela-sela kita melaksanakan kegiatan masak dan lain sebagainya, jangan lupa kita semuanya memperbanyak istighfar. Istighfar yang paling bagus, yang paling baik adalah ketika kita ucapkan pada waktu sahur. Maksudnya sebelum waktu masuk sholat subuh. Nah, oleh karena itu kita semuanya perbanyak istighfar. Setelah itu kita jalankan makan sahur bersama-sama keluarga. Jangan sampai tidak sahur, walaupun tetangga kita ada teman kita mengatakan bukan sahur, bukan nopo-nopo tetap kuat, tetapi kita tetap makan sahur. Karena apa? Makan sahur itu ada barokahnya. Kita cari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita sisipkan banyak doa ketika makan sahur. Bebas doanya untuk kita semuanya, kita minta apa kepada Allah, karena kita nggak punya apa-apa, yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya setelah kita makan sahur, kita ke masjid sholat subuh berjamaah. Jangan sampai lupa bagi ibu-ibu muslimah, kita semuanya jangan tinggalkan 2 rakaat rawatib sebelum subuh. Pahalanya luar biasa, lebih baik daripada alam seisinya. Kemudian kita jalankan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya banyak zikirullah, banyak ingat kepada Allah dengan zikir-zikir
yang Rasul ajarkan kepada kita. Nah, kenapa kita harus banyak zikir? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alam bi dzikrillah tasma'innul qulub. Yaitu bagi orang-orang yang ingat kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun, maka hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Oleh karena itu, ingatlah kepada Allah, maka hatimu menjadi tenang dan tentram. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, mohon maaf sampai di sini dahulu belajar kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.